Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan salam sejahtera. Puji dan syukur kita kembali naikkan kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih beroleh anugerah kehidupan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kita dalam menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini sesuai dengan panggilan dan profesi kita masing-masing. Pesan pastoral pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-34. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-34 mengatakan sebagai berikut. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, Ibu Dorothy Irene Marks adalah seseorang yang sangat mencintai Indonesia. Terlahir sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Jerman, Ibu Dorothy setelah menyelesaikan studinya datang ke Indonesia dan melayani di Indonesia. Setelah beberapa puluh tahun di Indonesia, beliau kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dalam satu kepedulian dan bebannya terhadap bangsa Indonesia, Ibu Dorothy menuliskan satu buku yang berjudul Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa, yang di dalamnya ia berkata, "Saya merasa hilangnya kebenaran merupakan masalah dunia yang paling besar, bahkan juga merupakan masalah Indonesia yang paling berat. Padahal firman Allah berkata dalam Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Setiap bangsa yang mengalpakan atau melupakan atau menyepelekan fakta tersebut harus mengingat bahwa tanpa hal yang paling utama, yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustrasi, dan kesulitan." Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ke-14, bangsa Israel pernah dijanjikan kemakmuran dan keistimewaan seandainya mereka dengan setia mentaati perintah Allah. Berkat orang benar memajukan bangsa. Pengaruh baik dan keinginan yang luhur akan kebenaran satu paket dengan kesejahteraannya yang tentu membawa kehormatan bagi bangsa itu. Sementara dosa menjadi noda bagi bangsa. Seperti bangsa Kanaan terhalau oleh sebab dosa yang fatal yang dapat kita lihat dalam Imamat pasal 18 ayat ke-24 sampai 25, demikian juga kemudian bangsa Israel menerima hukuman yang sama yang kita bisa lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 sampai 68. Ketika pedang tidak akan menyingkir dari keturunan mereka sampai selamanya. Kebenaran hilang, dosa berkuasa, dan hidup damai hanya menjadi angan-angan saja. Teks firman Tuhan pada hari ini menegur kita untuk merenungkan kebenaran dan meyakini kebenaran tersebut sampai pada kebenaran itu menjadi kenyataan yang dihidupi bersama. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kebenaran menolak kuasa dosa. Antara kebenaran dan dosa seringkali merupakan pilihan yang sudah jelas, tetapi sulit dilakukan dalam realitanya. Firman Tuhan ini mengingatkan untuk dengan tegas menolak kuasa dosa yang hendak menodai suatu bangsa. Patutlah kita mengutamakan nilai-nilai kebenaran demi terciptanya perdamaian hingga bisa terwujud kehormatan dan kebanggaan sebagai bangsa yang bermartabat. Sungguh, bangsa yang hidup benar adalah bangsa yang memiliki derajat tinggi, bangsa yang mulia, dan bangsa yang terhormat. Sebaliknya, bangsa kita bisa tidak dihargai karena masalah dosa dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti yang nampak masih nyata dalam hal korupsi dan diskriminasi. Kebenaran tentu menolak dosa dan kekuatannya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kebenaran memperkokoh pemerintahan. Belajar dari sejarah Israel,
Ketika Raja Salomo masih taat kepada Tuhan, kerajaannya kokoh dan bisa dikatakan lancar jaya. Namun saat Salomo meninggalkan Tuhan, kerajaannya kemudian pecah menjadi dua, dan tidak ada lagi kesatuan dan kedamaian. Raja-raja yang memerintah seterusnya banyak yang hidup tidak benar. Padahal janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, seperti tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 16 mengatakan, kerajaan itu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Seorang pemimpin yang melakukan kebenaran, pemerintahannya akan kokoh. Ini dikatakan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-12. Setiap bangsa merindukan pemimpin yang benar, juga pemimpin yang bekerja keras untuk selalu mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang benar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Amsal memang suka membandingkan orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Maksudnya di sini bukan secara ilmu tetapi hati yang bebal. Bebal berarti sudah tumpul terhadap kebenaran. Banyak tokoh politik adalah orang-orang terhormat dan berilmu, tapi ironisnya ada oknum yang meremehkan dan bahkan memutarbalikkan kebenaran. Bukankah dari awal kitab Amsal dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal yang ketiga yang kita dapat pelajari, kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Kita orang percaya, baik dalam lingkup besar maupun kecil, harus terus berusaha menjaga kebenaran. Di tengah masyarakat, kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Nabi Yesaya dalam tulisannya dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 mengingatkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Kebenaran yang semu hanya sebatas berada dalam lingkungan gereja saja, atau terbatas di dalam tempat ibadah saja, dan tidak membuahkan karya nyata di tengah-tengah masyarakat. Orang bebal mungkin berpikir bahwa segala tipu dayanya bisa dikompensasi dengan segala kesantunan yang mereka lakukan. Mereka bisa berpandangan bahwa dengan segala ketaatan kepada kewajiban agamanya dapat berkenan kepada Tuhan. Dalam pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, dalam Mazmur 51 ayat 8, Daud mengatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sungguh suatu hal yang tragis, kalau di dalam kebebalan, kesombongan menguasainya. Kita membutuhkan dan mengembangkan kebenaran yang terdampak dalam kehidupan orang-orang percaya. Menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di bangsa kita, baik kita sebagai bangsa Indonesia maupun Singapura. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 29 ayat 2, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi baik di Indonesia maupun di Singapura yang takut akan Tuhan, yaitu angkatan orang benar yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Inilah suatu generasi yang mencari wajah Tuhan, yang bisa lahir baik itu di kampus-kampus, di instansi-instansi pemerintah maupun swasta, dalam sektor-sektor usaha bisnis dan perdagangan, juga sektor seni dan dunia hiburan. Bapak, Ibu, Saudara, 3 hari ke depan, ini tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan baru beberapa hari yang lalu, tanggal 9, kita merayakan kemerdekaan Singapura yang ke-55. Mari terus kita doakan agar kita menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Dan juga generasi-generasi setelah kita kiranya dibangkitkan generasi-generasi yang benar, yang hidup mencintai kebenaran dan mengasihi Tuhan. Amin.